warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi yang berjudul Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Adi Firmansyah, saya sendiri selaku ketua kelompok. Yang kedua, Adelina Dadila F. Ketiga, Dwi Santiarbi. Yang keempat, Riki Subiaprianto. Baik, untuk tidak berpanjang waktu, langsung saja presentasi mengenai pajak bumi dan bangunan. Saya mulai. Setiap individu dalam masyarakat harus dapat memahami dan mengerti akan arti penting pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan. Selain pajak pendapatan dan pajak penghasilan, maka pajak bumi dan bangunan atau PBB juga memberikan peran penting dalam sumber pembiayaan. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya yang membayar PBB, akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Uang yang pajak digunakan untuk membiayai dan angka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara, mulai saat dilahirkan sampai meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintahan yang semuanya dibiayai oleh uang yang berasal dari pajak. Baik, materi selanjutnya. Setiap individu dalam masyarakat harus dapat memahami dan mengerti akan arti penting pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Selain pajak pendapatan dan pajak penghasilan, maka pajak bumi dan bangunan atau PBB juga memberikan peran penting dalam sumber pembiayaan. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya dalam pembayaran PBB, akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Setiap individu dalam masyarakat harus dapat memahami dan mengerti akan artinya penting pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai peran yang sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan. Selain pajak pendapatan dan pajak penghasilan, maka pajak bumi dan bangunan atau PBB juga memberikan peranan penting dalam sumber pembiayaan. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya dalam pembayaran PBB, akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Uang pajak digunakan untuk biaya dalam rangka memberi rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara, mulai saat dilahirkan sampai meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelaksanaan dari pemerintahan yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Baik, materi selanjutnya, tujuan dari pemahaman materi. Yang pertama, untuk mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, untuk mengetahui sifat pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, untuk mengetahui objek pajak bumi dan bangunan. Keempat, untuk mengetahui subjek pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, untuk mengetahui nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Yang keenam, untuk mengetahui sanksi perpajakan pajak bumi dan bangunan PBB. Yang ketujuh, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PBB. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan pada rekan saya, pada Riki. Kami persilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pajak bumi dan bangunan. Seperti biasa, saya akan menjelaskan pengertian pertama, yaitu pengertian pajak. Menurut Jajaningrat, dalam resmi, definisi pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang
dengan tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontrasepsi secara langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja fungsi pajak. Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya resmi, yaitu pertama, fungsi budget air. Fungsi budget air merupakan salah satu sumber penerima pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uangnya sebanyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada fungsi regular end. Fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian pembangunan ekonomi. Menurut Ciro Zuliam, menyebutkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi ditempatkan pada urutan pertama dari seluruh aktivitas pembangunan. Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha pemerataan kembali hasil-hasil pembangunan yang merata ke seluruh daerah maupun berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Secara bertahap diusahakan mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan. Nah, secara umum pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP dalam kurung Gross National Product atau pendapat masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi memiliki 3 sifat penting, yaitu suatu proses berarti terjadinya perubahan terus-menerus, adanya usaha untuk menarik pendapatan per kapita masyarakat, dan kenaikan pendapat per kapita masyarakat terjadi dalam jangka yang panjang. Nah, dalam pembangunan bahwa kebijakan pemerintah ditujukan untuk mengubah cara berpikir, perlunya investasi pembangunan. Dengan adanya pembangunan akan terjadilah peningkatan nilai-nilai budaya bangsa, yaitu terciptanya taraf hidup yang lebih baik, saling menghargai semuanya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenangnya. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan ekonomi yang diwujudkan dalam berbagai kebijaksanaan. Secara umum disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan nasional yang cepat. Yang kedua, mencapai tingkat kestabilan harga, dengan kata lain mengendalikan tingkat inflasi yang terjadi di perekonomian. Yang ketiga, mengatasi masalah pengangguran dan perluasan kesempatan kerja bagi seluruh angkatan kerja. Dan yang terakhir, yang keempat, distribusian pendapat yang lebih adil dan merata. Nah, jadi pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya. Pajak ini bersifat kebendaan, dalam artinya besar pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi dan bangunan. Di sini keadaan subjek tidak ikut menentukan besar pajaknya. Dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Besar pajak ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi, tanah, dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Baik, materi berikutnya dalam istilah-istilah pembahasan tentang pajak bumi dan bangunan diatur tentang ketentuan umum yang memberikan penjelasan atau definisi-definisi PBB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bumi. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di dalam bawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tentang permukaan bumi saja, tapi betul-betul tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya. Yang kedua ada bangunan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Yang ketiga ada nilai jual objek pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenisnya. Yang keempat ada surat pemberitahuan objek pajak. Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melapor data objek pajak menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 4. Dan untuk yang terakhir, yang kelima ada surat pemberitahuan pajak terutang. Adalah surat yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adlina. Kepada Adlina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlina Nadila F. dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Kalau tadi teman-teman baru saja mendengarkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu Ricky. Di sini waktunya saya akan menjelaskan tentang bagian saya mengenai pajak bumi dan bangunan, tapi tentang sifat. Untuk sifatnya sendiri teman-teman, dari pajak bumi dan bangunan ini bersifat kebendaan. Kebendaan di sini yang dimaksud adalah tanah dan juga bangunannya. Hal ini juga menandakan jika pajak dari bumi dan bangunan itu berkaitan dengan hasil dari tanah dan bangunan. Untuk sistem pembayarannya sendiri, ini sangat berbeda dengan sistem pembayaran pajak yang lain, dikarenakan pembayarannya tidak melihat suatu keadaan dari si pembayar. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang objek dari pajak bumi dan bangunan. Kalau tadi saya sudah memberitahu teman-teman kalau si bumi dan bangunan ini bersifat kebendaan, objeknya juga berkaitan dengan bumi dan juga bangunan. Hal di sini juga sebenarnya sudah tertera oleh pasal kedua yang ada di Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang memang sudah didatakan. Jadi memang sudah sesuai fakta, tidak ada penambahan dari hal-hal lainnya. Di mana teman-teman, untuk bumi sendiri ini berkaitan dengan permukaan bumi hingga apa yang ada di bawah bumi. Sedangkan untuk dari bangunannya sendiri, ini terkait dengan konstruksi teknik pembangunan, baik itu tanah yang dimana ada penanaman di tanah, baik itu yang ada di darat dan juga yang ada di perairan. Ini untuk objek dari pajak bumi dan bangunan. Sedangkan yang selanjutnya teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat di slide ini, yaitu mengenai subjek dari pajak bumi dan bangunan. Untuk subjeknya sendiri, ini juga sudah tertera ya, sudah diatur di pasal keempat dari Undang-Undang Pajak Bumi dan juga Bangunan. Untuk pajak bumi dan bangunan yang subjeknya teman-teman sesuai yang sudah saya bilang tadi, yaitu dia ada di ketentuan pasal keempat Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, di mana kenapa mereka diwajibkan untuk membayar pajak ini adalah mereka yang dimana sudah mendapatkan hak, sudah mendapatkan kekuasaan dari bumi, dari bangunan dan tanah yang mereka dapatkan ini, dan mereka dapatkan kekuasaannya, dan setelah mereka mendapatkan kekuasaan tersebut sudah mempunyai hak kepemilikannya, mereka juga pasti akan mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan yang mereka tempati dan juga mereka kelola. Disitulah kenapa mereka wajib untuk membayar pajak bumi dan bangunan sesuai yang sudah diatur di pasal keempat Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya telah menjelaskan tentang materinya. Pastinya juga teman-teman, sekarang saya juga akan menjelaskan tentang kualitas dari pelayanan si wajib pajak ini. Pasti kita ketika akan membayar pajak, kita akan meminta suatu pelayanan, yaitu di mana mereka bertugas untuk memberikan kita pelayanan
mengenai si wajib pajak, si pajak yang emang wajib sekali untuk kita bayar, dan untuk masyarakat awam atau juga untuk beberapa orang yang belum mengerti masih membutuhkan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang efektif dan efisien agar masyarakat itu bisa membayar pajak dengan tepat dan juga mereka dapat percaya dari instansi tersebut. Di mana hal ini dimaksud teman-teman ketika kualitas pelayanan dalam sistem perpajakan ini bisa transparan dan juga mereka bisa menyempurnakan alias mensederhanakan dari tahap-tahap untuk pembayaran wajib pajak ini juga berarti mereka menunjukkan kualitas dari sumber daya manusia atau SDM yang memang ditetapkan untuk mengawasi tentang pembayaran pajak ini. Jadi, jika memang ingin mendapatkan kualitas dalam sistem pembayaran wajib pajak ini, maka hal ini berkaitan kembali dengan bagaimana SDM yang ada di sana untuk memberikan pelayanan seefisien dan seefektif mungkin dengan menyederhanakan proses-prosesnya agar masyarakat juga bisa membayar pajak dengan teratur, dengan mereka bisa lebih terbuka juga karena tidak ada keraguan dalam diri mereka untuk membayar pajak. Mereka tahu tujuannya kemana, mereka jelas arahannya kemana, yang akan membuat mereka juga jadi lebih patuh dengan pembayaran pajak ini. Jadi hal ini juga hal ini juga masuk kembali, berkaitan kembali dengan bagaimana dari kualitas si SDM yang ditugaskan untuk melayani masyarakat yang akan membayar pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya teman-teman mengenai pajak bumi dan bangunan juga. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang sanksi perpajakan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi atau denda administrasi sebesar 2% per bulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan surat tagihan pajak atau STP. Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari WP, maka dapat diterbitkan surat paksa atau SP sesuai dengan pasal 13. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB. Dalam negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu wajar menyerahkan sebagian kenikmatan yang diperoleh kepada daerah dengan melalui pembayaran pajak. Dalam mengelola, mendata, dan memungut pajak daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Adanya faktor yang mempengaruhi dan hambatan dalam penerimaan menjadi sebabnya. Yang pertama, faktor kesadaran pajak. Yang kedua, faktor pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan PBB. Yang ketiga, faktor persepsi wajib tentang sanksi denda PBB. Yang keempat, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak. Ini saya akan menjelaskan tentang faktor kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan adalah sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak. Keberhasilan perpajakan sangat ditentukan oleh kesadaran perpajakan wajib pajak. Kepatuhan pajak lain dari kesadaran pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan.
dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberi kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sulistyo Rini dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, PBB dipergunakan sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, PBB harus dibayar tepat waktu untuk pembiayaan pembangunan. Yang ketiga, PBB harus dibayar karena kewajiban warga negara. Yang keempat, PBB sebagai sumber pendapatan negara. Faktor yang kedua yaitu faktor pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan PBB. Undang-undang dan peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan PBB berfungsi sangat penting karena merupakan elemen dari sikap wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan PBB, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Demi tercapainya target dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka perlu pula dilihat seberapa besar tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak tersebut. Menurut Siti Kurnia, pemahaman perpajakan mempengaruhi sikap terhadap sistem perpajakan yang adil. Apabila orang wajib pajak semakin paham terhadap undang-undang perpajakan serta ketetapan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku, maka hal tersebut akan menimbulkan rasa sadar atas pentingnya dalam membayar pajak. Baik, materi terakhir yaitu kesimpulan. Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh sensitif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti sikap sukarelawan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap tertib peraturan, memahami tentang pajak, tidak menunggak pembayaran, dan kepercayaan penuh terhadap aparat pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Baik, cukup sampai di sini saja hasil presentasi dari kelompok C. Berlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.